Selamat siang anak-anak. Siang, Miss. Siang, Miss. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Baik, Miss. Ya, sehat ya. Wah, hari ini Sehat, Miss. sangat rapi. Ya, dengan uniformnya. Jadi grooming kalian kelihatan bagus sekali. Ya, tetap dijaga groomingnya karena grooming yang rapi mencerminkan pribadi yang baik. Seperti itu ya. Oke, anak-anak, siapa yang belum hadir hari ini? Semua sudah hadir? Ada yang izin? Ica sama Dwipa, Miss. Ica sama Dwipa. Ya, baik. Izin tadi ada bilang sembahyang ya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa berjalan dengan lancar kegiatan kita dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan Ketua Kelas Dodi pimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang materi floris atau merangkai bunga. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Apakah sudah terlihat di kalian? Nah, Sudah, ini Miss. Sudah, Miss. Ya, yaitu tentang floris atau merangkai bunga. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa itu floris, ya, fungsi floris, kemudian tugas dan tanggung jawab floris section pada sebuah hotel. Nah, baik anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama, menganalisis rangkaian bunga, yang kedua, membuat rangkaian bunga. Dengan tujuan pembelajaran kita, satu, setelah siswa dan guru membaca materi pada PowerPoint, siswa diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk rangkaian bunga dengan benar dan santun. Yang kedua, setelah siswa dan guru melakukan diskusi dan membaca materi pada tayangan PowerPoint, siswa diharapkan mampu merinci alat dan bahan yang digunakan dalam merangkai bunga dengan tepat. Yang ketiga, setelah siswa dan guru menonton tayangan video tentang merangkai bunga, siswa diharapkan mampu mengevaluasi prosedur merangkai bunga dengan tepat. Dengan pokok materi yang akan kita bahas adalah yang pertama bentuk-bentuk rangkaian bunga, yang kedua alat dan bahan merangkai bunga, dan yang ketiga adalah prosedur merangkai bunga. Nah, baik anak-anak, semua materi ya dan absensi sudah Miss sajikan pada Google Classroom ya, baik itu lembar kerja siswa, e-modul, kemudian media pembelajaran, absensi dan juga post-test semua sudah di-upload pada Google Classroom. Anak-anak nanti bisa melihatnya di sana ya. Kemudian untuk absensi ya, jangan lupa nanti kalian mengisi absen. Oke, baru 5 orang yang mengisi. Silakan nanti dilanjutkan sampai batas waktu jam 6 sore. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu floris, fungsi floris ya. Floris section sudah kita bahas. Adakah yang masih bisa menjelaskan apa itu floris, anak-anak? Saya Miss Divarina, Miss. Oke, Divarina, silakan. Floris merupakan bagian khusus dari housekeeping departemen yang bertanggung jawab dalam menangani penataan bunga, baik untuk area hotel maupun untuk tamu-tamu yang menginap di hotel, sebagai special request atau permintaan khusus. Terima kasih, Miss. Baik, terima kasih banyak Divarina, bagus sekali. Nah, itu merupakan floris, merupakan salah satu section yang ada di bawah housekeeping department yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengadaan bunga-bunga, baik yang dibutuhkan oleh hotel ataupun tamu-tamu yang menginap di hotel. Baik anak-anak, selanjutnya
Tugas dan tanggung jawab secara rinci daripada florist section itu apa? Silakan. Saya, Miss. Ya, baik. Silakan. Tugas untuk florist station itu yang pertama ada mengadakan bahan dan alat, yang kedua penyimpanan bahan dan alat, ketiga pembuatan rangkaian bunga, keempat pengiriman rangkaian bunga, dan yang kelima adalah penggantian rangkaian bunga secara berkala. Bagus sekali, Alfredo. Ya, jadi di sini tugas florist section itu selain memang merangkai bunga, mereka juga bertugas di dalam menjaga peralatan yang digunakan supaya memiliki usia pakai yang panjang. Ya, jadi selain membuat rangkaian bunga, kemudian melakukan penggantian bunga secara berkala, juga mereka harus menjaga usia pakai peralatan dan juga memelihara supaya memiliki umur pakai yang lebih panjang. Seperti itu. Baik. Ya, bagus sekali tadi jawabannya Alfredo dan Diparina ya. Oke. Baik anak-anak, untuk konsep penilaian yang akan kita lakukan hari ini, yang pertama dilihat dari aspek pengetahuan, yang kedua dilihat dari aspek keterampilan, dan yang ketiga dilihat dari aspek sikap. Ya. Nah, baik. Sekarang Miss akan menyajikan sebuah tayangan video terkait dengan rangkaian bunga. Silahkan anak-anak simak. Bila perlu dicatat hal-hal penting, karena nanti Miss akan tanyakan ya informasi yang kalian dapatkan melalui tayangan video yang disajikan. Silahkan. Silahkan diamati anak-anak dan disimak dengan baik prosesnya ya. Semua suka bunga kan anak-anak?
ya. Kalian sudah melihat tayangan video tadi. Kira-kira dari tayangan video yang disajikan, informasi apa yang kalian peroleh anak-anak? Bagaimana prosesnya, bahan yang digunakan, alat yang digunakan. Silakan siapa yang bisa menjelaskan informasi apa yang kalian peroleh dari tayangan video tadi? Saya, Miss. Ya, silakan. Siapa namanya? Dodi, Miss. Dodi, silakan. Jadi informasi yang saya peroleh dari tayangan video adalah tahapan membuat rangkaian bunga berbentuk oval dengan jenis-jenis bunga yang digunakan seperti mawar merah, mawar putih, bunga baby bread, daun asparagus, dan juga bunga lisianthus. Wow. Makasih. Ada yang mau menambahkan barangkali? Oke, bagus sekali jawabannya Dodi. Ya, berdasarkan rangkaian bunga yang tadi kita tonton bersama pada video, itu adalah bentuk bunga apa anak-anak? Bentuk rangkaiannya berbentuk apa? Oval, Miss. Oval. Yang lainnya? Setuju ya, oval ya. Kemudian bunga yang digunakan apa saja anak-anak? Silakan di Parina, Alfredo. Bunga mawar merah, mawar putih, bunga baby bread, sama lisianthus, Miss. Wah, bagus sekali ya. Berarti kalian menyimak dengan baik tayangan video yang Miss sajikan tadi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan ya. Untuk sekarang kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD Miss sudah sajikan pada ini apa namanya? Google Classroom ya. Silahkan kalian baca petunjuk pengerjaannya, kemudian jangan lupa mengisi identitas, dan juga kalian menjawab soal sesuai dengan kelompoknya. Ya, kalau kelompok 1, pertanyaannya adalah Anda adalah seorang room attendant pada sebuah hotel. Anda diminta untuk menganalisis bentuk-bentuk rangkaian bunga yang akan dipajang pada setiap area yang ada di hotel. Kemudian untuk kelompok 2, Mr. Brown menginap di hotel Anda dan dia meminta rangkaian bunga bentuk oval yang akan diberikan kepada istrinya besok sebagai hadiah ulang tahun. Rincilah alat yang digunakan dalam merangkai bunga berbentuk oval. Yang ketiga, Nidia adalah siswa pintar kelas 11 AP3 yang akan mendapatkan praktek floris minggu depan. Ia diminta untuk merinci bunga dan daun yang digunakan dalam merangkai bentuk bunga oval. Kemudian yang kelompok 4, sebagai florist section, supaya rangkaian bunga yang dihasilkan dapat bertahan lama kesegarannya, maka Anda diminta untuk mengevaluasi tahapan merangkai bunga bentuk oval dengan benar. Anak-anak silahkan lakukan diskusi dan kalian kerjakan dalam waktu 5 sampai dengan 8 menit. Silakan. Ada pertanyaan? Di Farina, silakan. Ada pertanyaan, Alfredo? Baik, kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Silakan lakukan diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan lakukan diskusi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai diskusinya? Hai. Sudah, Miss. Hai. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Silahkan anak-anak. Untuk kelompok 1 ada Dodi. Silahkan. Presentasikan hasil diskusinya. Anak-anak yang lain boleh di-mute dulu speakernya supaya tidak ada suara-suara eksternal yang masuk. Silahkan Dodi. Ari yang jawab, Miss. Baik, Ari. Silahkan Ari.
Kelompok 1 itu adalah pertanyaannya, kalian diminta untuk menganalisis bentuk-bentuk rangkaian bunga. Silahkan, ada Ari. Saya Miss, di Ya. sini saya akan menjawab analisis bentuk-bentuk rangkaian bunga. Yang pertama itu ada bentuk round atau bulat, yang kedua itu ada bentuk oval, yang ketiga itu ada bentuk segitiga atau triangle, yang keempat itu ada bentuk S, yang kelima itu ada bentuk L, yang keenam itu ada bentuk T terbalik, dan terakhir ada bentuk bulan sabit. Terima kasih, Miss. Ya, baik. Terima kasih, Ari. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk rangkaian bunga yang kita ketahui ya setelah membaca modul ya dan juga melihat tayangan tadi. Jadi bentuk-bentuk rangkaian bunga itu ada bentuk round, bulat ya, ada bentuk oval, ada bentuk segitiga, kemudian ada bentuk bulan sabit ya, dan juga tadi ada bentuk S. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Ada Erina sebagai ketua kelompok. Silakan. Pertanyaannya, rincilah peralatan yang digunakan dalam rangkai bunga bentuk oval. Yang pertama, itu ada vas bunga, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada cutting board, yang kelima ada tempat sampah, yang keenam ada ember, yang ketujuh ada botol Sprite, dan yang ke-8 ada oasis. Terima kasih, Nih. Ya, baik. Itu peralatan yang dibutuhkan dalam merangkai bunga. Ya, jadi tadi ada oasis. Baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Nanti Miss akan tanggapi di akhir aja ya. Silakan untuk kelompok 3. Ada Philip sebagai ketua kelompoknya. Di sini kelompok 3 merinci peralatan yang digunakan dalam rangkai bunga bentuk oval, Miss. Alat bahan, Philip. Kenapa, Miss? Ya, silakan dilanjutkan. Pertama, mawar merah, kedua sedap malam, ketiga krisan putih, keempat krisan ungu, kelima krisan merah, keenam pikok putih, 7 daun cemara, dan terakhir daun simbar dan sari daging. Sari gading ya. Ya, baik. Terima kasih, Philip. Baik, dilanjutkan dengan kelompok 4. Saya, Miss. Ya, silahkan. Tahapan merangkai bunga bentuk oval itu yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan, yang kedua merendam bunga dan daun, yang ketiga memotong ausis sesuai dengan ukuran vas bunga dan bentuk rangkaian, yang keempat memotong dan merapikan daun yang akan dipakai, yang kelima memasang daun dan membentuk pola atau bentuk pola oval, yang keenam tangkai bunga dipotong serong dan tancapkan di sebelah kanan dan kiri ausis, yang ketujuh memasang bunga ornamen atau pengisi, yang ke-8 menyemprotkan air ke permukaan rangkaian supaya terlihat lebih segar. Baik, terima kasih untuk Ari, ya untuk Sri ya. Nah, untuk jawaban kelompok 1 tadi kalian diminta untuk menganalisis bentuk-bentuk rangkaian bunga. Ya, ini adalah bentuk-bentuk rangkaian bunga. Kalian bisa melihat foto yang ada di depan kalian ya. Kemudian yang kedua ini adalah yang di tengah rangkaian bunga berbentuk segitiga ya. Kemudian yang ini adalah rangkaian bunga berbentuk oval. Oke, atau lonjong ya. Berikutnya yang paling kiri itu adalah rangkaian bunga berbentuk bulan sabit atau yang disebut dengan crescent ya. Kemudian yang di tengah ini adalah rangkaian bunga berbentuk L ya. Dan yang terakhir ini adalah gambar rangkaian bunga berbentuk S atau Hogarth curve. Nah, rangkaian bunga berbentuk S ini itu dibuat oleh William Hogarth. Ya, sehingga dia berikan nama rangkaian sesuai dengan namanya sendiri. Oke, anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dilanjutkan? Bisa ya, baik. Untuk peralatan yang digunakan dalam merangkai bunga, ya di sini ada tempat sampah, ya, lalu ada pisau, ada gunting, ya, ada flower vase, kemudian ini oasis, ya, kemudian ada ember.
Ember nanti kita gunakan sebagai tempat untuk merendam bunga dan daun. Kemudian untuk flower vase di sini kita bisa menggunakan yang dari tanah liat, kita bisa menggunakan dari keramik, dari bambu, dari kayu, atau dari keranjang. Ya, itu. Yang kita akan gunakan nanti adalah bisa dari keramik dan juga dari vas tanah liat. Untuk dijual biasanya yang kita lihat itu terbuat dari tanah liat, vas bunganya. Nah, ini adalah oasis. Ya, mungkin belum semua tahu oasis ya. Ini adalah bahan atau peralatan sintetis yang digunakan untuk membantu sebagai alat bantu di dalam menancapkan batang bunga dan daun. Jenisnya ada dua. Jadi ada oasis basah dan juga ada oasis kering. Tergantung jenis bunga yang kita pakai nanti. Kalau misalnya bunga segar, kita menggunakan oasis basah. Tapi kalau misalnya menggunakan sintetis, kita menggunakan oasis kering. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Bisa dilanjutkan anak-anak? Ya, untuk bunga yang akan kita pakai pada pertemuan selanjutnya pada saat kita praktek ya, kita menggunakan bunga mawar, kemudian kita menggunakan bunga krisan yang ini ya, lalu ada bunga piko dan juga bunga sedap malam. Bunga piko ini ada dua jenis, ada berwarna ungu, ada berwarna putih. Biasanya fungsinya di sini adalah sebagai bunga pengisi atau sebagai bunga ornamen yang dipasang nanti ditancapkan di antara bunga-bunga besar. Kalau bunga mawar dan bunga krisan, dia ini adalah sebagai bunga utama pada rangkaian bunga atau sebagai centerpiece. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sedap malam ini bentuknya panjang dan kecil, ya biasanya dia digunakan untuk memberikan kita pakai untuk memberikan kesan tegas pada pola yang akan kita buat. Oke. Nah ini adalah daun yang kita gunakan. Sebenarnya semua daun yang ada di halaman rumah kalian, kalau kalian bisa memanfaatkannya, kita bisa gunakan untuk merangkai bunga. Salah satu di antaranya mungkin tanaman jenis ini ada tumbuh di halaman sekitar rumah kalian, namanya sari gading. Ya, kemudian ini namanya simbar, daun simbar atau pakis sarang burung. Kalau di biologi mungkin kalian belajar ini namanya pakis sarang burung. Sangat bisa dimanfaatkan untuk membuat rangkaian bunga. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi untuk tahapan merangkai bunga dijelaskan oleh kelompok 4 ya. Tadi di sana dijelaskan bahwa di dalam membuat rangkaian bunga, semua batang daun dan bunga itu dipotong serong. Kalian tahu tidak tujuannya untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Semua batang bunga dan batang daun itu dipotong berbentuk serong. Siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Dodi, Erina, Sriati, Putri, silahkan berikan alasannya. Saya, Miss. Ya, silahkan. Mungkin biar lebih mudah untuk ditancapkan di oasisnya gitu, Miss. Oh, baik. Mungkin yang lain ada yang menambahkan? Bagus, Dodi. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Nah, baik. Jawaban Dodi sudah sangat bagus sekali. Batang, daun, dan bunga yang dipotong serong otomatis dia akan lancip ya, runcing. Sehingga yang pertama memudahkan kita di dalam menancapkan batang bunga dan daun ke oasis. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita memotong serong semua batang bunga dan daun supaya permukaan batang tersebut lebih lebar. Permukaan batang yang lebih lebar otomatis dia akan lebih banyak dapat menyerap cairan sehingga rangkaian bunga bisa bertahan lebih lama kesegarannya. Itu alasannya. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai di sini? Jadi nanti pada saat praktek jangan lupa semua batang daun dan bunga itu dipotong serong dengan gunting. Oke anak-anak? Bisa dilanjutkan? Nah, baik.
Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang Floris ya, silahkan kalian kerjakan post test yang sudah Miss sajikan pada GCR. Oke, silahkan. Kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya, kemudian jangan lupa mengisi identitas dan silahkan dijawab soalnya yang kalian anggap paling mudah. Silahkan. Waktu kalian 5 menit saja. Bagaimana anak-anak? Ada kendala? Semua bisa diakses linknya? Bisa ya? Bisa, Mi. Baik. Oke, kita akan lihat. Untuk post test, ya, yang sudah selesai baru 11 orang. Ya, yang merespon baru 11 orang. Silahkan, yang belum, ya, waktu kalian masih 1 menit. Silahkan, ya. Gimana anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah, Miss. Sudah, baik. Soalnya gimana anak-anak, mudah? Apa sulit? Sulit apa mudah soalnya? Lumayan, ya. Baik, silahkan. Ya, sebenarnya soal yang tadi itu semua sudah ada jawabannya pada e-modul. Ya, oke. Kalau kalian baca e-modulnya, semua jawaban post test kita tadi itu ada pada e-modul. Ini sudah Miss bagikan minggu lalu ya pada Google Classroom. Miss berharap kalian sudah membacanya sehingga ya mampu mengerjakan post test kita hari ini. Ya, semua sudah ada di sini. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan dengan siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita hari ini. Saya, Miss, Randi. Randi, baik, silakan ya. Randi. Jadi rangkuman materi kita hari ini adalah tentang bentuk-bentuk rangkaian bunga, alat, bahan, dan juga tahapan dalam merangkai bunga. Terima kasih. Baik, terima kasih Randi. Jadi menurut Randi, rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah Randi sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk rangkaian bunga, sudah mempelajari tentang alat dan bahan, dan juga tahapan dalam merangkai bunga. Baik, bagus sekali Randi. Nah, yang terakhir, oke, apa manfaat kalian mempelajari Floris? Ada tidak manfaatnya untuk kalian? Ada, Miss. Ada. Apa manfaatnya, Putri? Manfaat yang didapatkan dalam mempelajari Floris yaitu yang pertama, bisa membuat rangkaian bunga sendiri. Yang kedua, bisa dijadikan bisnis online untuk acara-acara wisuda, Valentine, ataupun ulang tahun. Yang ketiga, bisa menambah wawasan tentang bunga-bunga. Baik, terima kasih Putri, sudah jauh sekali pemikirannya ya, jadi sudah mau bisnis aja ya. Jadi ya memang ya Floris ini memberikan peluang besar bagi kita, bagi yang sudah dan yang suka dengan Floris, ini merupakan salah satu peluang di dalam membuka bisnis online tentang bunga. Ya, jadi kalau misalnya ada yang memesan, kalian bisa jual gambar-gambar saja. Kalau ada yang memesan, baru kalian belikan bahan bakunya, kemudian dirangkaikan seperti itu ya. Jadi lumayan, oke. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Miss berharap semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhirinya, apakah ada yang bertanya untuk praktek kita pada pertemuan selanjutnya? Saya, Miss. Oh ya, silakan Dodi, silakan.
Miss, untuk prakteknya yang minggu depan itu, alat yang perlu dipersiapkan dari rumah itu apa aja, Miss? Oh ya, baik. Terima kasih Dodi atas pertanyaannya. Mungkin ini juga berlaku untuk semua ya. Jadi untuk minggu depan, alat yang kalian bawa dari rumah bisa dicatat. Yang pertama, pisau. Ya, pisau. Kemudian yang kedua, gunting. Ya. Dan yang ketiga, dust cloth atau lap. Ya, itu yang kalian bawa dari rumah. Peralatan lainnya akan disiapkan di sekolah. Begitu juga dengan bunga-bunganya akan disiapkan di sekolah. Kalian cukup membawa sekali lagi gunting, pisau, dan dust cloth. Yang lain apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada anak-anak, terima kasih banyak untuk siang hari ini atas partisipasi aktif kalian. Kalian sangat luar biasa, ya, kerjasama yang sangat baik. Kalian sangat aktif mengikuti pembelajaran kita hari ini, ya. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat dan jangan lupa tetap rajin belajar, tetap semangat, ya. Dan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu silahkan Dodi, ketua kelas, kembali memimpin doa penutup. Silahkan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak anak-anak. Selamat siang dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Ya, Miss. Siang, Miss.